A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam acara spesial Mutiara Islam, programnya CWM Channel Semakin Eksis. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa mengucap syukur atas segala rahmat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam. Dan pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah Ustazah cantik. Saya akan sapa beliau adalah Ustazah Jihan Anafatul Mu'arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah bil khair. Baik. Berapa bulan, berapa tahun baru ketemu ini Ustazah? 1 tahun. 1 tahun kayaknya ya. Iya, pemirsa, kata pepatah mengatakan bahwasanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Beliau adalah salah satu putri dari salah satu ustadz yang biasanya sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Kota Sorong, yaitu Ustadz Didin Wahyudin. Benar ya Ustazah ya? Masih pendidikan Ustazah ya? Masih, insya Allah setahun lagi Bu. Semester berapa ini? Semester 7. Berarti sudah terakhir ya? Iya. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama Ustazah, mudah-mudahan lancar kuliahnya dan cepat selesainya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, liburan, nengok di Kota Sorong, tetap setia mengisi tausiahnya ya Ustazah ya. Kali ini akan mengambil materi apa ini Ustazah? 5 amalan untuk membersihkan hati dan pikiran. 5 amalan untuk membersihkan hati dan pikiran. Materi yang bagus ya Ustazah ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, apa saja amalan-amalan yang dapat membersihkan hati serta pikiran akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kajiannya. Silakan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah di mana ketika anak dan harta tidak berguna lagi, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih dan hati yang soleh, gitu, yang murni. Pemirsa CWM, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hujan sampai sekarang. Kita bisa menikmati nikmatnya untuk melihat, kita bisa menikmati nikmatnya berjalan dengan menggunakan kaki, dan masih banyak lagi nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh seperti ini. Sebelum saya menyampaikan kalimat per kalimat, marilah kita sholawat dulu kepada Rasulullah, agar senantiasa hati kita ini ketika ingin dimasukin ke dalam hal-hal yang baik mudah diterima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Alhamdulillah, semoga kita senantiasa menjadi umat yang selalu bersolawat kepada Rasulullah agar kita selalu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pemirsa CWM, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan 5 tips amalan untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Karena sebagaimana kita tahu fungsinya, salah satu fungsi dari kita membaca dan mengkaji Al-Quran adalah membersihkan hati dan pikiran kita. Di dalam kehidupan kita ini ada 2 penawar obat. Yang pertama adalah obat fisik, kemudian yang kedua obat jiwa. Obat fisik ini yang sebagaimana kita ketahui adalah dawa, yang biasa kita sebut dengan obat. Dan penyakitnya biasa kita sebut dengan daun. Jadi ketika kita sakit, kemudian kita berobat kepada dokter memberikan resep dan resep itu kita belikan obat. Nah, obat itu disebut dengan dawa. Kemudian yang kedua adalah ada obat jiwa. Nah, obat itu di mana ketika tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan, termasuk makhluk, itu tidak bisa. Dan di atasnya puncak dari segala penawar itu adalah syifa. Nah, di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Kemudian penawar penyakit dan pengobat penyakit hati. Itu yang seperti di dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami jadikan dan kami turunkan ayat per ayat, dan bila mana ketika dibaca, dipahami dan diamalkan itu akan menjadi obat dari segala penyakit hati. Wa rahmatan lil mu'minin, dan untuk menjadi rahmat dan memudahkan segala aktivitas manusia ketika manusia itu mengamalkan ayat-ayat tersebut. Gitu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa CWM insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada, ketika kita ingin mempunyai keturunan kita, putra-putri kita itu bisa lebih baik dalam belajarnya, kemudian lebih cerdas. Ya, sebagaimana kita tahu anak-anak sekarang, itu kita harus tahu dulu gimana dia membaca Al-Qur'annya gitu. Sebenarnya orang-orang Islam ini sangat-sangat pintar. Ya, kita tidak usah jauh untuk membahas tentang sahabat-sahabat Nabi, kita lihat dulu ketika zaman keemasan Islam. Yaitu di mana zaman setelah tabi'in kita lihat ada ilmuwan, ada ilmuwan, kemudian peneliti-peneliti itu yang mempelajari tentang ilmu hidup seperti matematika, biologi, kimia, fisika. Itu beliau-beliau semua itu mempelajari Al-Quran dulu. Sebagaimana kalau kita ketahui ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, ada Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Rusdi, ada Al-Bintuni. Itu orang tua para ulama tersebut itu dulu ketika kecilnya menyekolahkan mereka dulu ke dalam tahfidz gitu. Dalam tahfidz kita kenal Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang pakar kedokteran gitu, spesialis kedokteran. Ketika umur 17, beliau sudah dinobatkan menjadi spesialis dokter yang dimana ketika masa itu rujukan para dokter. Kita lihat ketika umur 7 tahun, beliau sudah menjadi hafidz. Gitu. Kenapa memang harus Al-Quran gitu? Apa keunggulannya Al-Quran gitu kan? Karena rata-rata para tahfidz itu dia ketika mengingat itu dia sangat luar biasa ingatannya, kemudian meningkatkan kecerdasannya. Itu sebagaimana para tahfidz seperti itu, para hafidz dan hafidhah. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin anak kita pintar dalam segala aspek itu kita harus nisbatkan dulu kepada Al-Quran gitu. Jadi biar insya Allah untuk segala aspek kehidupannya itu berjalan dengan mulus. Kalau kita ketahui Ibnu Sina itu adalah seorang yang sangat sulit lupa. Jadi ketika beliau lupa, itu beliau nggak membuka buku. Beliau pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, dan langsung bisa sholat, langsung bisa teringat kembali ingatan-ingatannya. Ini sama seperti kita. Kita kalau sholat semua ingatan-ingatan lupa kembali keingat. Jadi di sini saya akan memberitahu 2 amalan yang sangat unik, yang dimana bila dikerjakan pahalanya sangat luar biasa banyak. Karena saking uniknya. Yang pertama adalah amalan ketika dimana kita mengerjakan amalan itu, kita merasa tidak bosan tetapi sering sekali mendatangkan rasa kantuk. Itu seperti apa? Membaca Al-Quran. Iya.
Itu Jadi membaca Al-Quran. contoh pertama ya saja. Ya, membaca Tidak Al-Quran. membosankan, namun mendatangkan rasa kantuk Iya, ya. memang rasa ngantuk sekali. Nanti kita kaji berikutnya Ustazah ya. Oke. Pemirsa sahabat Mutiara Islam, kajiannya begitu menarik dan asik untuk tetap kita ikuti, kita kaji bersama. Untuk itu jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi. Insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya TWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan narasumber kita Ustazah cantik yaitu Ustazah Jihan Anafatul Mu'arifah dengan kajian yaitu tentang 5 amalan untuk membersihkan hati dan pikiran. Apa dan bagaimana tadi sudah sedikit dikaji. Untuk itu pemirsa, yuk kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustazah. Oke. Jadi tadi sebelumnya kita ngebahas tentang 2 amalan unik yang sangat banyak sekali pahalanya. Tadi yang pertama adalah amalan yang ketika kita kerjakan itu tidak merasakan bosan, tapi mendatangkan rasa kantuk, yaitu membaca Al-Quran. Tapi kita lihat, kita ini membaca tabloid, kita scroll sosial media, kita nonton TV itu bisa kita berjam-jam. Gitu. Ini masih tanda tanya ya, kenapa kita seperti itu. Apalagi kalau pegang ini, gadget. Iya, HP itu sangat lama itu kita bisa menggunakan. Iya. Kemudian yang kedua adalah amalan yang mana kita lakukan secara bersamaan itu, kita bisa mengingat sesuatu yang lupa dan kita melupakan sesuatu yang diingat. Itu contohnya adalah sholat. Nah, jadi kita sama nih tadi kayak Ibu Sinda bisa mengingat semua, tapi kita salah. Kita mengingat sesuatu yang harusnya kita ingat tapi kita lupakan, tapi kita melupakan sesuatu yang diingat. Jadi ketika takbiratul ihram nih, kita bingung, ini udah rakaat pertama apa rakaat kedua? Nah, di situ. Ini kita udah baca tasyahud awal apa tasyahud akhir. Secara bersamaan pula kita ingat di mana kita naruh kunci, kita naruh buku di mana, tadi jemuran sudah diangkat apa belum, kita mau kemana itu kita, semuanya. Iya, kompor. Jadi secara bersamaan kita langsung ingat gitu. Itu masih itu dibilang kalau misalnya soal kita belum khusyuk seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi tadi yang 5 amalan. Yang pertama tadi membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah memperbanyak sholat malam atau sholat tahajud. Karena memang ibadah yang paling melekat di hati dan bukan susah dan mudah untuk didekatkan hati itu ketika malam hari gitu. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu sungguh bangun malam adalah sholat malam yang sangat menyentuh hati gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah seharian beraktivitas tentang duniawi, itu kita harus cepat-cepat mengklinser. Kalau dalam istilah duniawi, kita misalnya pagi kita pakai bedak, kita pakai skincare, malam itu harus kita hapus. Harus bersihkan agar apa, kita tidak jerawat, agar tidak menimbulkan kemerahan di wajah kita. Begitu pula juga dengan hati gitu. Kalau misalnya hati kita seharian aktivitas duniawi kita tidak bersihkan, maka hati kita akan menimbulkan penyakit-penyakit gitu. Dari kecil menjadi besar seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cleanser hati untuk membersihkan hati kita dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak puasa. Nah, puasa ini adalah amalan batiniah. Nah, enggak semuanya semua orang tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Beda dengan amalan lain. Kalau misalnya amalan lain, sholat, kita bisa tahu dia sholat. Orang lain pun juga tahu kita sholat seperti apa. Gitu. Kita ambil dalilnya dari hadis Sahih Bukhari. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li ana ajzi bihi. Segala amal perbuatannya anak Adam itu untuknya kecuali puasa, dan hanyalah aku dan dia yang tahu, maka dari itu aku langsung kasih pahalanya kepada dia. Maka di situ lanjutannya kata Nabi, fa imruun qatalahu syatamahu. Maka ketika kita berpuasa, kita diajak untuk bergibah, kita diajak untuk mengejek-ngejek satu sama lain, kemudian kita diajak berkelahi, katakanlah ana soimun, marotaidu. 2 kali saya puasa. Jadi fungsi puasa ini adalah memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak baik agar menjadi baik.
gitu. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Beristighfar dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang illa bidzikrillahi tatmainnul qulub gitu. Kalau misalnya kita semua aktivitas kita ingat Allah, itu maka semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Kalau misalnya kita yang tadi saya katakan sholat itu sebagai cleanser hati, maka berzikir juga sebagai cleanser hati. Jadi sholat sama zikir ini adalah satu paket cleanser yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kita berzikir ketika malam hari hingga menjelang subuh gitu. Kalau dalam Al-Quran itu bisa dikatakan sahur, yaitu waktu subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun gitu. Jadi memang orang-orang yang sahur itu gitu, yang menjelang fajar mereka sholat dan berzikir, itu kembali mengingat Allah, itu orang-orang yang tergolong sangat beruntung. Kemudian yang kelima, terakhir adalah memilih teman yang baik. Sudah saya sering katakan, kita sebagai makhluk sosial ya Bu ya. Memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Kita sebagai makhluk sosial ini, kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Kita pasti memerlukan bantuan manusia lain untuk ngebantu kita gitu. Kalau misalnya di dalam lingkungan kita ini orang-orang yang baik, insya Allah kita baik. Tapi kalau misalnya di dalam lingkungan kita jelek, kita akan mengikuti seperti itu. Sekali. Kalau dalam kata mahfuzat, khairul ashabi may yadulluka alal khair. Jadi sebaik-baiknya teman itu selalu menunjukkan kepada kebaikan. Gitu. Oke. Itu saja Ustaznya? Ya. Ustazah tadi juga mengatakan bahwasanya ya, membaca Al-Quran bila dibaca dan dipahami akan menjadi obat. Ya kan? Namun kan banyak ustaznya yang bisa membaca tapi tidak paham. Itu bagaimana kalau seandainya kepingin, oh ini surat yang mana ya, yang mana untuk bisakan menjadi obat. Memang biasanya ada, oh surat An-Nisa, surat ini Maryam untuk melahirkan begitu kan. Tapi kan banyak orang yang tidak memahami itu, bagaimana menurut ustaznya? Yang tidak memahami maknanya ya? Iya, bisa membaca tapi nggak memahami. Apakah bisa juga sebagai obat? Kan tadi Ustaz mengatakan dibaca dan dipahami akan menjadi obat. Bila tidak paham bagaimana bisa jadi obat kan? Apa tidak? Iya. Iya, ketika ayat-ayat Quran itu kita baca, kita pahami, kita amalkan, itu akan menjadi obat bagi kita. Kalau untuk memahami, sekarang menurut saya zaman sudah berkembang, sudah ada Quran terjemah. Nah, di situ Quran terjemah kita bisa memaknai artinya. Ada juga Google, HP, itu bisa kita searching, itu kita tahu, oh ini maknanya seperti ini. Tapi mungkin kurangnya pendekatan diri kita. Ini kalau misalnya memang kita benar-benar orang yang nggak paham Quran, kita baca artinya, tapi kalau hati kita tersentuh untuk mendalami ayat itu, insya Allah paham. Iya, tapi kan begini Ustaznya, memang alhamdulillah ya, putra-putri anak muda sekarang banyak karena adanya yang tadi ilmu, kecanggihan ilmu, pondok pesantren yang modern, nggak seperti dulu. Tapi kalau orang-orang dulu kan begitu Ustaznya, tidak memahami, setiap mau itu emangnya harus buka Google atau apa gitu kan, ribet banget Ustaznya. Orang zaman dulu ya. Artinya kalau orang-orang yang zaman dulu macam tidak begitu paham dengan ilmu, kecanggihan ilmu sekarang kan juga susah Ustaznya. Jadi yang ingin menjadi obat itu bagaimana caranya kalau dia tidak begitu paham Ustaznya, atau bagaimana? Kalau yang begitu tidak paham, kalau mas saya orang zaman-zaman dulu mungkin bisa mengajak atau bertanya kepada orang-orang yang pintar kali ya dulu. Kayak gitu, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada ustazah gitu. Paling kalau misalnya orang yang sakit itu pasti kan heboh tuh Bu, kenapa nggak sakit-sakit, nggak sembuh-sembuh nih. Akhirnya mungkin ada orang maksudnya, oh ini coba belajar ini, belajar itu, pasti seseorang ada yang tuntun Bu. Terus ini Ustazah, tadi juga Ustazah mengatakan bahwa dalam sholat ya, sholat tahajud, yang bagus sholat di malam hari, entah itu tahajud atau apa, pokoknya sholat malam hari lah. Itu apakah harus biasanya bilang ada, memang saya pernah dengar, kamu nggak bisa sholat tahajud kalau sebelum tidur, apakah harus tidur dulu Ustaznya? Iya, ini memang sering banyak sih Bu ini diperbincangkan gitu, apa harus tidur dulu apa enggak. Yang namanya tidur 5 menit itu juga udah tidur ya Bu ya. Kayak tutup mata juga udah tidur. Lagi asik nonton TV terus gitu kan. Tidur. Terus? Namanya sholat tahajud, namanya hukum itu kan kita nggak bisa tawar menawar ya Bu ya.
Jadi ketika kita ingin sholat tahajud, Iya. kita emang harus tidur dulu, Bu. Iya. Gitu, harus tidur dulu. Kalaupun kita bangun jam 12, itu nggak apa-apa, it's okay. Kita sholat tahajud, nggak harus yang jam 3, jam setengah 4, nggak perlu gitu. Atau Jam 12, kita jam sudah 1. bangun jam 12, kita tidur lagi, nanti tunggu sepertiga malam gitu. Apakah begitu Ustazah? Iya bisa, Bu, bisa. Yang penting bangun gitu, terus sholat tahajud. Tapi mungkin ada, Bu, solusinya bagi orang-orang yang memang orangnya capek, aktivitas duniawi sangat ini ya, padat, mungkin, dan dia ragu untuk ini bangun nggak ya gitu. Salah satunya adalah qiyamul lail. Yaitu qiyamul lail itu sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah 2 rakaat tahajud, terus kita tutup dengan witir 1 rakaat paling dikit. Gitu. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu sholatul lail masna 2 rakaat. Bisa ketika disambung sholat isya, kemudian bisa juga ntar malam gitu sholat lagi, itu nggak apa-apa ya. Iya kan orang bilang katanya tidak abdol, apalagi tadi bilang jam 12 malam kita sudah tidur walaupun 5 menit ya, gitu. Iya, nanti kita lanjutkan kembali Ustazahnya. Oke, Bu. Sahabat pemirsa TWM dimanapun Anda berada, Mutiara Islam, materi kali ini sangat menarik untuk kita dan sayang dilewatkan. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi sesaat lagi. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam. Programnya TWM Channel semakin eksis dan masih bersama narasumber kita Ustazah Jian Anafatul Mu'arifah dengan materi tentang 5 amalan untuk membersihkan hati dan pikiran. Bagaimana cara membersihkan hati dan pikiran kita agar kita bersih, tidak ada noda ataupun tidak ada dosa. Namun itu agak susah ya pemirsa, tapi kita ikuti kajiannya berikut lagi. Ustazah boleh tanya ya Ustazah ya. Tadi itu sudah bertanya, namun ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustazah tentang sholatnya. Tadi sholatnya bagaimana, tahajud harus malam kah? Kalau siang bagaimana? Adakah sholat yang khusyuk di siang hari? Terus habis itu bagaimana agar sholat itu tetap khusyuk Ustazah? Bisakah dan adakah yang begitu Ustazah? Silakan. Oke, untuk sedikit tips ya cara untuk sholat khusyuk itu, kalau kata Syekh Ali Tantowi, itu guru besar saya juga, yang pertama adalah kita lihat dari wudunya, Bu. Wudu. Jadi kalau misalnya emang wudunya sudah sesuai, itu insya Allah sholat kita tuh benar gitu. Kita lihat dulu dari wudunya. Kita nggak boleh bicara ketika wudu, kita aturan batasan-batasannya kita emang mengikuti gitu. Itu yang pertama. Adab wudu ya. Adab wudunya. Kemudian yang kedua, perjalanan dari kita mengambil wudu sama ke sejadah itu kita nggak boleh tasbih, Bu. Tasbih itu seperti kretek-kretek gini-gini. Kretek-kretek gini-gini itu jangan kita harus menghindari sih sebaik mungkin. Jadi harus diam-diam lurus-lurus aja. Iya, maksudnya lurus kayak ngomong seadanya gitu. Cuma jangan sampai kretek-kretek karena memang ya membuat itu salah satu faktor sih, Bu. Itu kan dulu orang-orang terdahulu kan seperti itu ya. Mungkin. Kenapa dan mengapa Ustazah? Adakah itu di dalam Al-Qur'an yang macam kita jalan sambil Enggak, mungkin pada zaman dulu mungkin ini kan kita lihat yang orang-orang zaman dahulu gitu. Kalau misalnya udah wudu, kemudian dari tempat wudu ke tempat sholat itu kita masih main-main, ntar malah pikirannya kemana-mana, Bu. Jadi mending abis wudu langsung sholat gitu. Kalau tasbih nggak apa-apa, selama dia subhanallah itu nggak apa-apa. Tapi kalau tasbih kita hindari. Jadi saya juga masih belajar sih, Bu. Masih belajar. Kemudian yang ketiga itu ketika azan kita harus mendengarkan dan menjawab azan di situ. Kemudian yang keempat itu mulut berbicara, hati mengingat. Jadi mulut kita berbicara tentang bacaan sholat, itu hati mengingat kepada Allah. Gitu. Itu memang susah sih, Bu, tapi kan kita belajar aja nggak apa terus menerus gitu, paksa aja karena memang dari paksa jadi bakal terbiasa sih, Bu. Tapi memang susah. Punya anak kecil. Iya, aduh, ribet banget udah muter-muter itu bagaimana ya. Memang sih, Bu. Yang terakhir itu adalah pahami bacaannya. Ya, itu lebih susah lagi juga kan. Iya. Kadang kan kita hafal namun tidak paham artinya, sehingga sholat itu gimana gitu terus saja.
itu bagaimana itu? Iya. Jadi tidak bisa khusyuk ya Ustazah? Iya, jadi salah satunya kita harus paham gitu. Bagaimana kita mau berbicara sama Allah, kita aja nggak tahu apa yang mau diomongin gitu. Iya, Jadi iya. kita memang harus paham sih Bu. Kita kan maksudnya berusaha sih belajar aja, terus belajar, walaupun udah tua juga tetap Iya, belajar, belajar nggak apa-apa, tetap, ya. nggak apa-apa. Saya juga masih terus belajar sih Bu untuk sholat tetap khusyuk itu memang susah. Kayak pasti ada aja kepikiran tuh pasti ada aja. Cuma kita kan sebagai manusia biasa tuh nggak apa-apa Bu. Cuma kita niat kita, kemauan kita belajar itu alhamdulillah kita ada. Apakah Ustazah boleh orang sholat terus nutup kapas di kupingnya supaya nggak dengar apa-apa? Boleh ya? Itu Atau kalau hukumnya misalnya apa? kalau misalnya untuk menempelkan segala sesuatu itu di sunnah sih Bu. Kita lihat dulu apa namanya dia seperti itu karena apa gitu. Kalau misalnya memang cuma anak-anak kecil, ya kalau misalnya anak kecilnya banyak ribet dan itu membuat kita ini itu nggak apa-apa Bu. Cuma kalau misalnya cuma anak satu doang terus kita kayak gini kan ya bisa sih kan diakalin gitu. Karena memang Islam itu tidak mempersusah Bu, mempermudah. Yang penting ada alasannya itu seperti apa. Iya, 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 iya. Jadi tadi Ustazah sudah jelaskan bahwasanya mau sholat tahajud itu dipermudah. Yang penting bisa tidur 5 menit, bisa sholat tahajud. Begitupun sholat yang khusyuk tadi ada tip-tipnya. Namun sholat tahajud tidak boleh siang hari ya Ustazah ya? Tidak ada ya? Iya, kita bisa tidak menggantikan ada. sholat hajat. Terus ini Ustazah saya mau tanya lagi. Bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah melakukan amalan yang disebutkan tadi tentang sholat khusyuk, bagaimana itu Ustazah? Untuk amalan sebenarnya istiqomah ini susah sih Bu. Ya, Susah sekali. Saya juga seperti itu kadang-kadang gagal. Tapi kalau misalnya kita mau berusaha, Allah tuh tahu. Allah tahu ketika hambanya itu memang benar-benar udah pasrah, sama Allah tahu di mana hambanya itu benar-benar berusaha. Karena kan yang tahu isi hati kita hanya kita dan Allah saja. Benar. Setuju. Iya. Jadi ya keimanan seseorang tidak bisa diukur dari tolak dia berpakaian, dia dari ininya sholatnya gitu kan. Kita nggak bisa tahu misalnya orang yang seperti itu, oh dia imannya biasa aja. Kita nggak tahu dia sama Allah gimana. Iya, gitu. benar Cuma Ustazah. Setuju kita saya. Cuma kita saja sama Allah yang tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya istiqomah itu dari diri kita sendiri Bu. Mau sesusah apapun kita harus tetap berusaha. Karena Allah itu bisa melihat namanya manusia yang berusaha sama manusia yang pasrah Bu. Gitu. Karena memang dari gagal istiqomah lagi. Kalau misalnya kita terbiasa terus menerus itu bakal jadi kebiasaan sehingga ketika udah di titik kebiasaan, ketika kita tidak melaksanakan sholat dan khusyuk atau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah itu maka kita ngerasa galau sendiri Bu. Seperti itu. Terus tadi juga Ustazah mengatakan bahwasanya kita senantiasa 5 ya tadi 5 apa tadi Ustazah? Amalan. 5 amalan tadi ya, diantaranya yaitu ada perbanyak atau ini istighfar atau bertagarub. Ya. Bertagarub. Adakah Ustazah istighfar yang memang sangat sangat dianjurkan dan yang sangat harus diamalkan itu istighfar yang bagaimana Ustazah? Yang mungkin untuk obat hati kita agar kita senantiasa mengingat Allah. Adakah itu Ustazah? Sebenarnya pemirsa bisa mungkin bisa diamalkan kan? Kepingin gitu. Kepingin. Sebenarnya segala bentuk istighfar itu bagus semua artinya Bu. Yang pentingnya ini maukah kita mengulang-ulangnya Bu? Mau kita tasbih, subhanallah, walhamdulillah, tamhid, Allahu Akbar atau enggak astagfirullahaladzim, astagfirullah atubu ilaih gitu kan, ya Allah ampunilah segala dosaku dan tobatku. Itu nggak apa-apa Bu, sama aja. Semua sama aja, sebenarnya artinya sama aja. Yang di mata Allah ini diulang-ulang lagi apa tidak gitu. Kalau misalnya mau ditanya zikir mana, semua zikir Bu, bisa Bu. Karena kalau misalnya saya lihat di setiap maksurat pagi, maksurat sore, zikir pagi, zikir sore, itu yang saya lihat itu aja Bu. Cuma ditambahin doa pagi, doa menjelang pagi, doa menjelang sore seperti itu. Iya. Terus ini lagi Ustazah tadi mengatakan bahwasanya apa kegiatan atau yang dilaksanakan enak namun membuat ngantuk, yaitu membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, bagaimana solusinya agar kita tidak mengantuk Ustazah? Apakah ada solusi yang memang gitu? Silakan Ustazah. Ya,
solusi untuk agar tidak mengantuk ketika membaca Al-Quran ini juga ya semua manusia pasti merasakan itu sih Bu, pasti merasakan itu. Tapi ketika kita mau berusaha pasti bisa gitu. Yang pertama kita wudhu Bu. Jadi kan ada orang yang memang langsung baca Quran gitu kan Bu. Tapi kita harus berwudhu dulu. Kemudian kedua kita pemanasan Bu. Pemanasan tuh apa? Ya kita ingat Allah, kita putar nasyid-nasyid, salawat-salawatan. Jadi secara nggak langsung hati kita tersentuh, kayak keingat Allah gitu. Ini kata guru saya sih Bu di Mesir. Jadi ketika tips untuk membaca dan menghafal Al-Quran biar nyaman gitu. Itu kita wudhu, kemudian pemanasan hati, kemudian yang ketiga kita menggunakan pakaian yang sopan. Ya menutup aurat. Kemudian yang kelima kita pilih tempat yang nyaman, nggak panas, nggak dingin juga. Tapi jangan terlalu nyaman juga, soalnya kalau nyaman udah pasti udah auto. Kalau panas itu juga gerah, kita Iya, nggak bisa gerah. ngaji, nggak konsentrasi. Iya itu. Begitupun tadi yang dingin, pastinya kita merem-merem dikit kan Iya, siler angin. pasti. Bu. Nah, jadi tempat juga menentukan ya Ustazah ya. Menentukan juga Bu. Teman juga menentukan juga. Menentukan sekali lingkungan. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya Ustazah. Nanti kita sambung kembali ya, masih supaya pemirsa di rumah mendapatkan ilmu dan wawasan tentunya. Oke, sahabat pemirsa Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mutiara Islam program TVN Channel semakin eksis dan masih dengan narasumber kita yaitu Ustazah Jihan Anafatul Mu'arifah, yaitu beliau adalah salah satu putri Ustadz kita yaitu Ustadz Didin Wahyudin yang bagi pemirsa mungkin sudah tidak asing lagi. Dan pemirsa yang sama berbahagia, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa, yuk ikuti selanjutnya. Ustazah masih boleh bertanya ya Ustazah ya? Iya Bu. Tadi Ustazah mengatakan juga bahwasannya poin kelima yaitu tentang memilih teman, ya, memilih teman yang baik. Kalau kita dulu, saya Ustazah waktu sekolah masih di SD maupun SMP mengatakan bahwa kita tidak boleh pilih-pilih teman, ya, semua boleh begitu ya. Iya. Nah di sini ini maksudnya apa, maksudnya memilih teman yang baik atau pilih-pilih yang bagaimana silakan Ustazah. Ya ini juga sering banget Bu saya dengar dari kalangan teman-teman. Kenapa sih harus pilih-pilih teman? Berarti nggak baik dong sikap seperti itu, gitu kan? Kalau menurut saya sendiri dan beberapa yang saya lihat, kita mending disebut pilih-pilih teman daripada salah pergaulan. Seperti itu. Kita baik sama orang boleh, kita baik ke sesama teman semua, tapi nggak semua teman kita jadikan teman dekat Bu. Nah kalau dalam artian teman semuanya boleh, tapi untuk lebih memasukkan dia ke dalam circle teman kita itu kita harus pilih-pilih. Karena memang dampaknya sekarang sangat luar biasa sih Bu teman. Salah sedikit aja udah langsung melenceng gitu. Karena ya zaman sekarang memang serba canggih, kemudian serba ini juga ya, apa modern juga. Jadi sekalinya meleset sekali gitu. Jadi nggak apa-apa sih Bu. Memang teman juga ada yang istilahnya seperti baik tapi Di mau belakangnya. dirumuskan gitu, ada juga teman yang di depan kita baik, belakang kita menusuk. Macam-macam, memang kita harus pandai-pandai. Betul Ustazah, saya setuju. Kita harus semua teman baik, namun kita harus pandai ya pandai memilih teman, karena itu sudah yang karakter itu memang banyak Ustazah ya. Terus ini juga Ustazah, yang tadi Ustazah di awal tadi membuka ada kata hati yang bersih, hati yang murni. Nah, ingin saya tanyakan, hati yang bersih, hati yang murni baik itu yang bagaimana Ustazah? Hati yang bersih, hati yang baik. Oke. Di sini kalau dalam tafsiran Quran itu hati yang bersih dan hati yang murni itu dikatakan jauh dari
sifat dengki, Hmm. jauh dari sifat iri, Dengki, jauh dari sifat yang segala hal tidak baik. Tapi memang kita manusia pasti ada rasa, Iya, jadi pasti ada. ya itu. Adakah orang yang tidak ada yang rasa dengki, rasa iri dan adakah Ustazah kita cari di dunia ini ada? Tidak ada ya Tidak Ustazah? ada sih, Ya, tapi tidak kok, ada. kecuali Nabi Muhammad yang Iya. dibelah dadanya, Iya, langsung itu dibersihkan. dibersihkan. Itu saja spesial itu Ustazah. Iya. Kita ini nggak ada ya. Tapi ya itu Tapi sudah selama tak kita ada. ingin berusaha kan Yang Allah, dimaksud dengan hati yang bersih dengan hati yang murni tadi ya itu yang jauh dari sifat yang jelek itu. dengki, Dengki, iri, kemudian benci, gitu. Jadi kan ada dalam istilah kalau kajian tuh sorhi soder. ya. Sorhi soder itu adalah lapang dada yang sangat luas. Jadi ketika orang mau menyakiti kita biasa aja karena dada kita, hati kita bersih, luas, mau disakitin Iya. tuh nggak apa-apa. Kalau misalnya udah dadanya sempit, kalau doik Kena ngomong sedikit kan? sedikit langsung pecah sakit gitu. Jadi itu antara kolbun salim, hati yang bersih, sama sorhi soder. Itu lapang dada, orang-orang yang lapang dada seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan sih Bu. Kalau misalnya emang hatinya sempit, dadanya sempit, itu satu kali ditusuk udah nggak bisa lagi gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang sorry dan kolbun salim. Orang-orang yang begitu yang hatinya begitu biasanya yang sudah istilahnya di dalam pondok sana Ustazah ya. Kalian di pastinya nggak pernah dapat siraman rohani gitu ya, susah juga ya Ustazah. Iya. Baik Ustazah. Terus ini lagi Ustazah, bagaimana jika ada orang yang senantiasa tadi Ustazah puasa ya, tentang poin keberapa tadi, perbanyak puasa, poin ketiga ya. Perbanyak puasa. Terus ingin tanya-tanyakan, bagaimana jika ada orang yang berpuasa tetapi sering bermaksiat? Banyak itu Ustazah. Ya, itu bagaimana menurut Ustazah? Sholat rajin, maksiat jalan. Kalau dalam Al-Quran kita bilang man sholatuhu lam tantahu anil fahsya iwal munkar, barang siapa yang sholatnya atau ibadahnya tidak mengubah dia dari kejelekan, fa in lam yazdad illa bu'dan, maka dia akan terus menjauh gitu. Karena memang dasarnya sholat itu buat apa? Buat kita mencegah dari amal keji dan mungkar gitu. Tapi kalau misalnya dia sadar akan kemaksiatan, jalan terus gitu, itu dalam keadaan sadar, itu termasuk orang-orang yang fasik. Kita kembali lagi kita kembali lagi ke dalam Al-Qur'an, wallahu la yahdi qaumul fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang-orang yang fasik gitu. Istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan, tahu agama tapi tetap melakukan ya. Itu bagi orang-orang yang sadar Bu. Itu hukumannya apa orang yang seperti gitu Ustazah? Itu lebih ke istidraj Bu. Lebih keji ya dikasih ke itu daripada yang orang memang awam yang tidak tahu. Jadi memang semakin banyak kita mengetahui ilmu, sebenarnya semakin banyak juga bebannya. Karena kita tahu, oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh gitu. Tapi dilakukan. Itu banyak Ustazah, apalagi di Kota Sorong. Saling menunjuk banyak-banyak sekali itu. Iya. Bagaimana menurut Ustazah anak muda kalau melihat ada orang yang memang mungkin tahu agama, tokoh agama yang melakukan modelnya begitu, sebagai anak muda bagaimana? Harus bagaimana Ustazah? Kalau sebagai anak muda, kalau saya jadi temannya, saya berusaha menyadarkannya sih Bu. Karena dia tahu sesuatu hal yang Allah larang, satu hal yang Allah boleh. Tapi kan dia, mohon maaf, dia tokoh, umpamanya dia tokoh, disegani. Sehingga kelilingnya itu juga mungkin segan, mau negur, mau kasih tahu, gitu. Bagaimana Ustazah? Kalau orangnya seperti itu pendekatan sih Bu. Dan kita harus hati-hati dalam beromong. Karena kan dia kan tokoh ya Bu. Tokoh, orang terpandang. Jadi orang yang seperti itu tidak bisa kita langsung ingatkan secara blek gitu. Nggak bisa. Jadi kita mungkin pendekatan dulu. Kita pendekatan, kita ajak bercanda, kita omongin baik-baik, insya Allah Bu. Terus kalau misalnya dari omongan tidak anjur, kita minta aja sama Allah biar dibukakan pintu hidayahnya sih Bu. Benar-benar. Gitu. Sebagai tokoh, sebagai orang yang mengerti agama, namun perbuatannya memang tidak sesuai dengan apa seharusnya, itu memang itu ya Ustazah ya tadi pembalasannya lebih kecil atau lebih apa namanya lebih pedih lah ya daripada orang yang awam
terus itu kita takut istilahnya enggan segan untuk menegur, kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan apa? Dibukakan hidayah. Mudah-mudahan dibukain hidayah. Iya, Ustazah. Nah, dari rangkaian tadi hikmah tentang apa namanya 5 amalan untuk membersihkan hati dan pikiran sudah kita kaji bersama. Sudah saya bertanya-tanya, sudah ada ilmunya. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan manfaat dan ilmu. Sekarang dari closingnya mungkin Ustazah dari semuanya. Dan mungkin ada oleh-oleh ilmu yang bermanfaat dari pondok sana mungkin bisa dibagikan. Silakan Ustazah. Jadi mungkin semoga yang apa saya sampaikan tadi sebagai bentuk pelajaran, kemudian sebagai bentuk mengingat gitu, karena saya sampaikan ini juga bukan semata-mata untuk semuanya, karena untuk kembali ke diri saya juga, untuk mengingatkan diri saya juga agar tidak seperti itu gitu, karena memang manusia kan al-insanu makanu khoto wa ghaflah wa nisyan. Manusia itu tempat yang suka lupa, yang tempat salah gitu. Saya pun juga seperti itu. Jadi kita di sini sama-sama belajar gitu. Intinya kita mau berusaha, Allah tahu mana hambanya yang mau berusaha dan mana hambanya yang hanya pasrah dan main-main kepada Allah. Seperti itu. Jadi mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk tausiahnya hari ini ya. Ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam programnya CWM Channel semakin eksis. Semoga acara ini dapat membawa atau menambah ilmu serta wawasan untuk pemirsa semuanya, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat. Bila ada kurangnya atau salah kata kami mohon dimaafkan. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama narasumber kita Ustazah Jihan Anafatul Mu'arifah dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan insya Allah kita dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.